bagian mana kedudukan Kesultanan Mataram, ya, Kesultanan Mataram, apakah dia itu masuk dalam wilayah Turki Utsmani, ya, atau dia itu sebagai negara mitra atau kerajaan mitra dari Turki Utsmani. Tidak ada bukti sejarah yang kemudian menjadi satu bukti langsung bahwa Mataram ini menjadi bagian dari Turki Utsmani, tetapi indikasi-indikasi pengaruh yang sangat kuat ada di berbagai hal di dalam Kesultanan Mataram, terutama sejak masa Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah tahun 1613 sampai 1645. Di dalam catatan Babat Tanah Jawi, bagaimana kemudian dikatakan pada tahun 1641 Sultan Agung mengirim utusan kepada Syarif Makkah yang mewakili Turki Utsmani untuk memohon diperkenankan memakai gelar Sultan dan memimpin Nusantara dengan gelar Sultan tersebut di bawah naungan Daulah Turki Utsmaniyah yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Murad keempat. Syarif Makkah Zaid bin Muhsin al-Hashimi kemudian mengirimkan beberapa hal sebagai satu penanda bahwa Sultan Agung ini mendapatkan gelar resmi Sultan, yaitu gelar resmi Sultan itu sendiri, kemudian kain kiswah Ka'bah yang kemudian dijadikan pusaka sebagai bendera Kiai Tunggul Wulung, kemudian ada kain satir makam Rasulullah SAW yang menjadi Kiai Pare Anom, kemudian ada guci berisi air zam-zam yang sampai sekarang masih kita dapati di makam Sultan Agung, Enceh Kiai Mendung dari Sultan Ngerum, disebutkan sebagai Enceh Kiai Mendung, hadiah dari Sultan Ngerum atau Sultan Turki Utsmani. Yang lain ada banyak sekali bukti-bukti yang memberikan kepada kita kesan betapa Sultan-Sultan Mataram, Raja-Raja Mataram ini sangat Ottoman oriented, ya, Ottoman oriented. Misalnya gelar Panembahan Senopati mengindikasikan pengaruh Sultan Ghazi, gelar yang juga dipakai oleh Sultan Turki Utsmani. Kemudian Sultan Agung menggunakan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram Al-Jawi yang kemudian menjadi indikasi beliau ingin diakui sebagai pemimpin Nusantara di bawah naungan Turki Utsmani. Kemudian kalau dari sisi Turki Utsmani, dokumen penting yang sudah saya dapatkan adalah peta yang diterbitkan oleh Ibrahim Mutafarrika dari gurunya, yaitu Khatib Chalebi Pasha. Khatib Chalebi Pasha ini menuliskan kartografinya, peta-petanya itu pada tahun sekitar 1650-an. Dan di dalam peta yang dibuat oleh Khatib Chalebi Pasha itu ada peta Nusantara di kitabnya, judulnya Jihanama, kitab tentang kartografi seluruh dunia. Di kitab Jihanama itu ada setidaknya 3 peta Nusantara yang mendekati akurasi yang kita lihat di zaman sekarang, dengan peta Pulau Jawa yang selalu mencantumkan kota terbesar di Jawa itu ditulis dengan huruf Arab Mataram. Nah, jadi Mataram itu diakui oleh Turki Utsmani pada tahun 1600-an atau abad ke-17 sebagai kota terbesar di seluruh wilayah Nusantara. Disimbolkan dengan simbol kota, sesuai kayak kita kan ada legenda ya kalau bikin peta. Nah, itu ada simbol kota yang paling besar di Jawa itu adalah Mataram dengan pelabuhan-pelabuhan di tepi pantai utaranya yang kemudian menjadi tempat berlabuhnya para pedagang muslim dari seluruh penjuru dunia. Nah, ini sebuah indikasi yang menarik tentang dikenalnya Mataram di Turki Utsmani, karena jelas gitu ya, ditulis di situ sebagai Mataram. Kemudian tadi sudah kita sebutkan cerita tentang Sultan Hamengkubuwono pertama, bahwa beliau adalah yang membujuknya untuk menghentikan perang. Syekh besar Syekh Ibrahim itu baru diterima bicara oleh Pangeran Mangkubumi, Hamengkubuwono I, ketika disebutkan bahwa dia utusan Turki Utsmani. Jadi penghormatan terhadap Turki Utsmani di Nusantara, termasuk di Kesultanan Mataram ini sangat kuat. Penghormatan terhadap Sultan-Sultan Ngerum atau Sultan Turki Utsmani sebagai pemegang kekuasaan penaung seluruh dunia Islam itu sangat-sangat tinggi. Termasuk juga di dalam karya sastra. Dr. Susianto, ini peneliti sejarah dari Surakarta ya, beliau membuat sebuah makalah menceritakan, makalah ini tentang
terjadinya deindianisasi dan otomanisasi sastra Jawa selama Mataram. Sebelum masa Mataram, sastra Jawa itu pusatnya yang dijadikan sebagai patron adalah India. Maka kesusastraan pra Mataram Islam itu modelingnya adalah India. Jadi kisah-kisahnya, latar-latarnya itu India. Tapi di masa Mataram Islam muncullah banyak sekali karya sastra istana yang mengacunya kepada Turki Utsmani. Baik dengan cara menampilkan Sultan Ngerum atau Sultan Rum atau Sultan Turki Utsmani sebagai salah satu tokoh sentral, ataupun juga adanya utusan dari Rum datang ke Nusantara untuk membawa syiar Islam, gitu ya. Atau kemudian ada kisah bahwa ada Raja Jawa yang kemudian terdolimi lalu ditolong oleh Sultan Rum dan lain sebagainya. Itu variasi-variasi di dalam berbagai serat atau berbagai karya sastra Jawa yang ada pada masa tersebut mengindikasikan orientasi otomanisasi. Kemudian yang paling jelas tentu adalah yang terjadi pada Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya. Beliau menggunakan atribut-atribut yang terkait dengan Utsmaniyah seperti gelar kepangkatan pasukannya seperti Janisari, kesatuan-kesatuannya dibagi seperti Janisari dan lain sebagainya. Tetapi bukti yang menyatakan secara legal formal bahwa Mataram di bawah Daulah Turki Utsmaniyah tentu tidak kita dapatkan. Yang ada mungkin Aceh itu pun sebagai negara mitra, bukan sebagai sebuah taklukan daulah, tetapi sebagai sebuah negara mitra, termasuk kedatangan para utusan Turki Utsmani ke Aceh, bantuan berupa meriam, surat-surat di antara para sultan, dan yang kemudian membawa persembahan lada dan lain sebagainya kepada Turki Utsmani yang dibalas dengan pengiriman para senjata dan ahli senjata untuk Aceh selama masa perang melawan Portugis yang terjadi di abad ke-16. Kemudian yaitu kalau Mataram lebih pada sebuah pengaruh ya, lebih sebuah pengaruh dan Ottoman oriented dari para penguasa Mataram. Demikian, terima kasih.